Halo semua, perkenalkan kami dari Pejuang Nilai Kelompok 2 dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, nama saya Gabriel Raditya Putra Watatan dari kelas 9F nomor absen 15. Ini Rafael Tastin Darmawan dari kelas 9F nomor absen 26. Sedangkan ini David Jansen dari Praetno dari kelas 9F nomor absen 9. Saya akan membahas tentang judul Kemitraan Kunci Perdamaian. Pada video kali ini dengan tema Kemitraan untuk Pembangunan. Bagaimana bentuknya? Silahkan simak videonya ya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya David Jansen dari Praetno dari kelas 9F nomor absen 9. Saya ingin menjawab pertanyaan A, B, dan C. Pertanyaan A adalah apa pengertian kemitraan? Kemitraan atau relasi adalah jaringan kerjasama usaha yang saling menguntungkan, disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha secara bersama. Dengan adanya kemitraan, kerjasama dapat menjadi lebih mudah dan bisa juga untuk memajukan satu usaha lebih menjadi baik. Dan pertanyaan B adalah apa pengertian pembangunan? Pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek. Manfaat pembangunan tersendiri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan antar relasi. Pembangunan juga diartikan yaitu rangka pengembangan perubahan keadaan yang lebih baik lagi. Dan pertanyaan C, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud? Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud adalah kedua belah pihak bersedia untuk membangun kerjasamanya dan meraih keuntungan secara bersama. Yang kedua yaitu kemitraan untuk pembangunan juga dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak sehingga dapat menimbulkan relasi sehingga dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang D ya. Apa saja bentuk kegiatan di internasional dan nasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Perlu kita ketahui, mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia merupakan bentuk kegiatan di internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik di Indonesia yang mengacu pada politik bebas aktif. Contohnya, Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Puncak konflik Kamboja dan Vietnam sendiri terjadi pada 1978 ketika terjadi bentrok antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam bentrokan tersebut terjadi pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja yang membuat Vietnam yang akhirnya menyerbu Kamboja dengan tujuan menghentikan genosida tersebut. Rezim Khmer Merah pun akhirnya berhasil membuat Rezim Khmer Merah pun akhirnya berhasil digulingkan berkat invasi Vietnam pada 1979. Kemudian, Vietnam mendirikan sebuah rezim baru yang terletak di Kamboja. Rezim ini dipimpin oleh Heng Samrin. Namun, tindakan ini tentu mendapat penolakan dari pihak Kamboja dan menyebabkan perang terus berlanjut dan memakan banyak korban jiwa tanpa adanya penyelesaian. Hal-hal inilah yang mendorong Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk melakukan mediasi perdamaian guna mencari penyelesaian yang damai, adil, dan juga menyeluruh. Dalam gencatan senjata antara kedua negara, hal ini mewujudkan kemitraan untuk pembangunan jalur perdamaian. Hal ini menyebabkan perubahan sosial di kedua negara tersebut yang tadinya terjadi genosida dan diskriminasi, namun sekarang menjadi lebih akrab dan saling menghargai satu sama lain. Tentu saja perubahan sosial dan budaya ini
Ada sebagian besar yang menerima dengan baik dan juga ada yang menerima dengan buruk atau menolak. Oke, pertanyaan yang E berkaitan dengan pertanyaan bagian D. Apa saja kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi Indonesia dalam mewakili ASEAN perdamaian yaitu masih ada egoisme yang tinggi, masih ada rasa tidak suka terhadap suatu negara, adanya perselisihan dengan negara tetangga, dan tidak ada sifat toleransi antar negara. Sekian. Lalu saya Dustin, saya bakal menjawab pertanyaan F dan G, yaitu F. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi? Solusinya yaitu solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi yaitu dengan mengatur jam tidur, banyak berolahraga, membiasakan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan agar tidak ada kendala. Nah, sekarang kita masuki pertanyaan G, pertanyaan terakhir. Sebagai generasi muda, apa saja peran aktif yang kalian lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Dengan cara tingkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, mendukung produk lokal Indonesia, menjadi pengguna internet media sosial yang lebih baik. Terima kasih. Sudah melihat video kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.